Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Mas Rido Owner. Nah, di kesempatan video kali ini aku ajakin kalian semuanya untuk lihat aktivitas keseharian saya menjalankan usaha ini teman-teman ya. Nah, dari kemarin banyak sekali yang tanya dan masih ragu, bisa nggak sih buka usaha dengan modal seadanya atau modal nekat? Nah, bisa banget asal tahu caranya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa subscribe biar terus bisa belajar bareng ke depannya dan selalu update untuk video-videoku yang terbaru. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, saya usaha itu nggak langsung besar ya teman-teman. Semua itu butuh proses. Dan bahkan saya ketika awal mulai usaha, itu masih disambi kerja teman-teman. Kebetulan karena pekerjaan saya dulu adalah guru, jadi setelah pulang kerja, saya juga beraktivitas belajar jualan, mulai dari jualan sate-satean, angkringan, jualan sempol, banyak sekali. Angkringan, terutama angkringan, warung kopi dulu teman-teman ya. Dan itu juga tidak membutuhkan modal yang banyak. Ya, sekarang ibarat contoh kecil saja. Berapa sih modal kita beli kopi sasetan? Berapa sih modal kita nyelip pentol? Kan nggak sampai jutaan teman-teman. Nah, dari situlah buat sampean yang utamanya hari ini, yang masih kerja dan mungkin punya pikiran kedepannya pengen punya usaha sendiri. Nah, simak beberapa tips dari saya sebelum kalian terjun lebih jauh ke dunia usaha. Nah, untuk tips yang pertama, mulailah dari yang ada, bukan yang ideal ya teman-teman. Nggak usah kita nunggu harus punya rombong, nggak usah kita harus bela-belain sewa tempat dan itu membutuhkan banyak biaya. Tapi yang terpenting adalah action dulu, nanti bertahap demi tahap akan kita sesuaikan kemampuan kita. Semisal hari ini kalian punya tabungan hanya 500.000, silahkan 500.000 tuh bagaimana bisa berkembang menjadi 1 juta. Punya modal 1 juta, gimana caranya bisa berkembang menjadi 2 juta dan seterusnya. Bukan malah keburu scale up biar terlihat langsung oleh orang, oh ya punya usaha ini, oh ya punya usaha itu. Nah ini salah kaprah teman-teman, malah akan menjebak pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Nah untuk tips yang kedua, bangun pasar dulu teman-teman. Pastikan pasar dulu, kalian mau jualan ke siapa, tujuan kalian bikin produk ini untuk siapa. Nah ini harus tahu dulu sebelum kalian nanti udah bikin menu ini, menu itu. Jangan salahkan yang mau beli, karena teman-teman sendiri juga nggak tahu kira-kira ini akan dipasarkan kemana. Nah ini penting sekali, terutama pasar kalian akan mau jual ke siapa. Bikin menu dulu, kira-kira kebutuhan mungkin kalangan menengah ke bawah, mungkin usia dari 10 tahun atau sampai 20 tahun, ini kan beda-beda seleranya. Nah ini harus tahu dulu teman-teman ya. Yang terpenting ketika teman-teman sudah tahu pasar, kalian jangan terburu-buru untuk promosi, untuk scale up ke yang lebih luas, tapi buatlah menu, kenalkan dulu ke orang sekitar, mungkin bisa keluarga, tetangga, atau teman sekitar untuk mencoba menu kita dulu teman-teman ya. Baru kalau sudah testernya udah bagus, pelan-pelan kita naikkan dengan di promosi digital marketing UMKM seperti itu. Nah ini nanti ada tahapannya untuk poin kedua ini. Lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga ini mungkin sulit ditemukan di Gen Z teman-teman ya. Karena kenapa? Di poin ketiga ini kita harus benar-benar berusaha, benar-benar berjuang teman-teman. Jadi banyak sekali mungkin di era anak-anak muda saat ini udah punya ide, misal dia tiba-tiba langsung mencari tenaga untuk jadikan karyawan dan sebagainya. Nah ini salah kaprah teman-teman ya. Jadi untuk orang berjuang, orang berproses, merintis usaha, gunakan tenaga sendiri. Jangan tiba-tiba nyari loker buka loker buat tenaga bantuan. Nah ini sebenarnya sangat salah. Memang ada nanti cara analisisnya ketika kita mungkin sudah nggak bisa mampu tenaga sendiri, memang ada. Tapi untuk awal-awal jangan pernah kepikiran ke sana dulu. Mulailah dari diri sendiri, gunakan tenaga diri sendiri. Lanjut ke poin keempat. Nah poin keempat ini teman-teman memang diharuskan untuk selalu berinovasi. Cari mungkin UMKM ataupun mungkin pengusaha pemula yang masih sepantaran dengan kalian, yang menurut kalian sudah sukses. Nah itu diikuti, dievaluasi, kira-kira bagaimana caranya ya, bagaimana cara memimpin perusahaannya, bagaimana cara memimpin usahanya. Ini sambil lalu dipelajari. Bisa mungkin berinovasi juga di YouTube atau TikTok yang sekiranya itu bisa membantu perkembangan usaha teman-teman situ sendiri. Nah ini sangat penting teman-teman ya. Jadi nggak boleh stagnan, harus terus berinovasi. Jangan mudah menyerah, harus kreatif orang usaha itu teman-teman. Sekiranya dengan cara plan A ini nggak sesuai,
pindah ke plan B nggak sesuai secara pemasarannya, pindah ke plan C, dan seterusnya. Nah ini ya, poin-poin yang mungkin menurut aku sangat penting ketika kalian tidak terlalu punya banyak modal, dan mungkin bisa diterapkan kepada kalian yang juga masih bekerja, sambil lalu ngumpulin modal, kemudian punya sedikit modal, dibuat usaha ini, nanti bisa nambah, dan seterusnya. Jadi butuh proses dari tahapan paling bawah dulu, sambil lalu bertahap nanti akan mengikuti untuk pengalaman teman-teman ketika sudah pada levelnya. Ketika teman-teman pun kasih modal misal sekian juta, sekian ratus juta, belum tentu teman-teman bisa. Nah inilah pentingnya proses seperti itu. Jadi buat kalian yang masih ragu, wes hilangkan ragu itu, sekarang mulailah mencoba. Karena tanpa kita mencoba, kita tidak pernah tahu bagaimana pembelajaran, bagaimana jalannya. Jangan mengutamakan ketakutan dulu teman-teman ya. Karena apa, orang usaha itu berjalan sambil belajar. Kalau memang bisa saya ibaratkan, orang usaha itu menembus misteri teman-teman ya. Karena kenapa? Kita nggak tahu di depan kita ada apa, tapi mau nggak mau kita harus terus jalan. Nah ini yang mungkin tidak semua orang mampu seperti itu. Karena apa? Kebanyakan orang saya yakin mencari zona nyaman. Padahal zona nyaman itu sendiri adalah menjebak buat kita untuk tidak berkembang. Buat kalian yang mau berkembang, jangan lupa terus ikuti leader-leader ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Mereka tidak ada yang santai-santai teman-teman ya. Mereka semua berjuang, berproses, belajar sambil jalan teman-teman ya. Bukan pilih salah satunya ya. Karena kenapa? Ilmu nanti akan mengikuti ketika sampai sudah berproses. Kayak gitu ya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mainkan level usahamu sesuai dengan kemampuanmu.